Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selalu ada konsekuensi atas semua tindakan yang kita lakukan. Kalau jahat kepada orang lain, pasti suatu saat nanti akan ada balasannya. Atau istilah kerennya, kena karma. Begitu juga dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan balasannya di akhirat nanti. Tapi hati-hati, ada satu dosa yang tak akan diampuni dan pelakunya akan dilaknat. Dosa yang manakah itu? Seberapa besar dosa tersebut sampai pelakunya dilaknat? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Malin Kundang adalah ikon anak durhaka Nusantara yang menjadi lupa diri dan durhaka kepada ibunya setelah menjadi seorang saudagar kaya. Kisahnya tak hanya sekedar menjadi dongeng, tapi menjadi inspirasi pembuatan film. Jangan lupa juga, banyak malin kundang modern saat ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan manusia betapa bahayanya punya dosa kepada orang tua. Ada 3 golongan yang tak akan masuk surga dan Allah tak akan melihat mereka pada hari kiamat, yakni anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan atau zina dalam rumah tangganya. Hadis riwayat Hakim, Baihaqi, dan Ahmad. Parahnya lagi, ganjaran untuk orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya tak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap dosa akan diakhirkan atau ditunda balasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga hari kiamat, kecuali al-bagi atau zalim, durhaka kepada orang tua, dan memutuskan silaturahim. Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput. Hadis riwayat Al-Hakim. Sayangnya, peringatan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak benar-benar diamalkan. Buktinya, masih banyak kasus anak yang tega memukuli, bahkan membunuh orang tuanya sendiri. Seorang anak di Bengkulu yang masih berusia 18 tahun tega memukuli kedua orang tuanya saat mabuk tuak. Akibat kelakuan laknat si anak, sang ibu harus mengalami luka lebam dan memar. Sementara kepala bagian sebelah kiri sang ayah robek. Dari Bengkulu, kita ke Purbalingga, Jawa Tengah. Lagi-lagi seorang anak tega menganiaya ibunya yang sudah tua renta. Kejadian tersebut terjadi saat pelaku mendatangi rumah sang ibu dan tiba-tiba mengamuk. Ia melempar tampir dari anyaman bambu ke tubuh ibunya, kemudian memukul, bahkan sampai mendorong sang ibu hingga terjatuh. Benar-benar anak durhaka melebihi malin kundang. Tak hanya ibunya, pelaku juga menganiaya adik kandungnya sendiri. Karena perbuatannya tersebut, ia harus diamankan polisi dan dikenai pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Yang paling mengerikan adalah ada anak yang tega memukuli ibunya sampai meninggal. Di salah satu desa Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang laki-laki bernama John Bangun Ginting ditangkap polisi karena memukuli ibunya sendiri. Ia memukul kepala ibunya dengan kayu sebanyak 4 kali. Akibatnya, nyawa ibunya pun tak bisa terselamatkan. John tega menghabisi nyawa ibunya karena dituduh mencuri uang. Padahal, kalau memang tuduhan itu tidak benar, ia bisa saja mengelak dan menunjukkan bukti tanpa harus melakukan kekerasan. Lagi-lagi seorang pria bernama Aman Dwi Prayogi di Malang, Jawa Timur menghabisi nyawa ibunya hanya karena hal sepele. Prayogi memukul ibunya yang sedang tidur dengan kayu sebanyak 2 kali hingga darah mengucur. Tak sampai di situ, ternyata Prayogi juga membekap ibunya dengan bantal selama beberapa menit. Ia kemudian mengambil kawat baja dan dililitkan ke leher ibunya, lalu dikaitkan pada paku yang ada di tembok. Ia mau bikin skenario seolah-olah ibunya gantung diri, tapi rencananya tidak berhasil. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Prayogi tega membunuh ibunya karena sakit hati merasa ibunya sudah tak sayang lagi padanya. Puncak sakit hatinya terjadi ketika sang ibu menolak membelikannya helm. Kalau yang lain hukumannya dengan dipenjara, ada satu hukuman untuk anak durhaka yang bikin merinding. Kejadian tersebut terjadi di Jambi pada 28 November 2016 sekitar pukul 18.30 petang. Sang ibu pulang ke rumah setelah bekerja. Ia naik ke rumah panggungnya dan melihat cucian piring menumpuk lalu meminta anaknya untuk mencucinya. Bukannya langsung berdiri menuju tempat cucian, si anak yang berusia 20-an tahun malah menendang ibunya.
Sang ibu sangat kaget dan menangis tak menyangka anaknya tega melakukan hal tersebut. Karena saat itu masuk waktu maghrib, si ibu langsung mengambil udhu untuk melaksanakan sholat. Saat itu, tiba-tiba si anak kembali menendangnya karena masih kesal disuruh-suruh. Tapi tiba-tiba si anak kejang-kejang, tubuhnya kaku dan menolong seperti anjing. Warga yang mendengar suara tersebut langsung datang. Para tokoh agama yang melihat kejadian tersebut juga langsung meminta sang ibu memaafkan anaknya. Setelah itu, tubuh si anak langsung pulih. Dari kejadian tersebut sudah terbukti bahwa durhaka kepada orang tua asapnya langsung dibayar kontan di dunia. Makanya, jangan sekali-kali melawan orang tua, apalagi seorang ibu yang sudah bertaruh nyawa melahirkan kita. Orang tua punya kedudukan tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka sudah berjasa kepada anak-anaknya. Seorang ibu rela kesusahan dan merasakan sakit saat mengandung dan melahirkan, kemudian lanjut begadang saat menyusui. Kemudian peran ayah juga penting. Beliau siang malam berusaha mencari nafkah agar anaknya terpenuhi gizinya, agar bisa tumbuh dengan baik. Makanya, tak salah menempatkan keduanya di tempat mulia. Saking mulianya, berkata ah saja kepada mereka dilarang. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam perlindunganmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Larangan durhaka kepada orang tua juga berlaku kepada mertua karena mereka juga sudah seperti orang tua kita sendiri. Mertua masuk ke dalam 3 golongan orang tua yang wajib dihormati. Mereka telah membesarkan, mendidik, dan memberikan restu kepada anak-anaknya untuk menikah dengan orang pilihannya. Perlu diingat kalau suami atau istri yang baik adalah hasil didikan mereka. Jadi, tak ada salahnya menganggap mertua sama seperti orang tua sendiri. Mereka juga pantas untuk dimuliakan dan dihormati, sama seperti anak yang memuliakan orang tuanya. Seorang mertua harusnya dijaga kehormatannya, bukan malah dirusak. Seperti kasus perselingkuhan yang pernah viral antara menantu dan mertua. Hubungan terlarang seorang menantu bernama Rosie Zahakiki dan Rihanna, mertuanya sendiri pernah viral dan menggegerkan banyak orang. Mereka bahkan pernah berhubungan badan hingga dikerebek oleh warga. Sayangnya, mereka tak mengakui hubungan terlarang tersebut. Kisah perselingkuhan keduanya di bagian Norma Risma, sang istri yang diselingkuhi. Semuanya terbongkar dari bukti percakapan suami dan ibunya. Risma sangat syok mengetahui fakta tersebut. Ia sampai stres dan harus minum obat penenang. Hubungan terlarang tersebut menuai petaka. Ibu Risma diceraikan oleh ayahnya. Begitu juga dengan Risma yang menggugat cerai suaminya. Yang lebih mencengangkan lagi, setelah masing-masing diceraikan, Ibu Risma dan mantan suaminya masih melanjutkan hubungan. Risma tak habis pikir dengan kelakuan 2 orang tersebut. Keduanya lalu ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus perzinahan. Terkait hubungan terlarang tersebut, Bukhari, salah satu anggota Komisi 8 DPR yang memang bertugas di lingkup agama, memberikan komentar bahwa Rosie harusnya tahu bahwa berzina dengan ibu mertua itu sama saja dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Dan dosanya 1 tingkat di bawah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya pun dirajam sampai mati. Rasulullah SAW pun sudah memperingatkan hal tersebut. Tak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, kecuali dosa seorang lelaki yang menumpahkan spermanya pada rahim wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Ibnu Abi Al-Dunya. Sahabat beriman, orang tua adalah salah satu tiket masuk surga yang bisa kita jangkau dengan mudah. Cukup dengan berbakti kepada mereka. Begitu juga dengan mertua. Sayangnya, tak semua orang bisa melakukannya. Kalau menurutmu bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.